Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Di malam minggu ini aku akan menceritakan sebuah legenda yang sangat terkenal di masyarakat Jawa. Legenda itu bernama legenda Minak Jinggo. Siapakah Minak Jinggo dan bagaimana ceritanya? Langsung ikuti ceritaku sampai selesai. Tapi jangan lupa, sebelum kamu melanjutkan mendengarkan ceritaku, tetap dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Inilah dia legenda Minak Jinggo. Jika mendengar sejarah kerajaan Blambangan, maka yang pertama terbayang di benak kita adalah sesosok tokoh yang berperawakan tinggi besar dan gagah. Wajahnya yang sangar, menyeringai, mengerikan, dengan membawa sebuah pusaka, yaitu sebuah gada emas. Selain itu, sosok tokoh ini juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu tutur katanya sangat kasar dan perilakunya sangat sembrono. Dia adalah sosok yang suka petakilan ataupun pecicilan, dan ketika marah ia akan terlihat sangat murka. Suaranya menggelegar keras dan kesaktiannya tidak ada yang bisa menandingi, sehingga membuat dia berlaku seenaknya sendiri. Tokoh tersebut dikenali sebagai Minak Jinggo. Visualisasi di atas sering kita lihat dalam berbagai seni pertunjukan yang menceritakan kisah pertempuran antara Minak Jinggo melawan Damar Wulan. Minak Jinggo sering dikisahkan sebagai tokoh antagonis yang diceritakan membangkang dan merencanakan pemberontakan terhadap Ratu Kencana Wungu, penguasa kerajaan Majapahit. Saat itu, Blambangan memang menjadi vasal atau kerajaan bawahan dari kerajaan Majapahit. Maka untuk mengendalikan pemberontakan Minak Jinggo, Ratu Kencana Wungu membuat sayembara yang isinya siapa saja yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo akan dijadikan suami, sekaligus menjadi Raja Majapahit. Pada zaman dahulu kala, pada saat pemerintahan Majapahit dipegang oleh Ratu Ayu Kencana Wungu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh penguasa kerajaan Blambangan, yaitu Adipati Blambangan yang bernama Kebo Marcuet. Hal ini dikarenakan kerajaan Blambangan tak pernah patuh pada hegemoni kerajaan Majapahit, kerajaan yang menjadi penguasanya. Kebo Marcuet sangat sakti, sehingga hal itu meresahkan Ratu Kencana Wungu. Dan untuk mengalahkan Kebo Marcuet, akhirnya Ratu Kencana Wungu mengadakan sebuah sayembara yang isinya adalah barang siapa yang bisa mengalahkan Adipati Kebo Marcuet akan dijadikan Adipati Blambangan, menggantikan Adipati Kebo Marcuet, dan sekaligus menjadi suaminya. Pada sayembara tersebut, Minak Jinggo lah yang berhasil mengalahkan Kebo Marcuet. Namun ternyata Ratu Kencana Wungu hanya memenuhi satu dari dua janjinya, yaitu dia hanya menjadikan Minak Jinggo sebagai Adipati Blambangan.
Namun Ratu Kencana Wungu tidak bersedia dinikahi Minak Jinggo karena wajah Minak Jinggo yang sangat buruk rupa dan jalannya sudah tidak lagi normal akibat luka-luka dan cedera ketika melakukan pertempuran melawan Kebo Marcuet. Menunggu janjinya tak ditepati oleh Ratu Kencana Wungu membuat Minak Jinggo menjadi murka. Ia tidak terima diperlakukan seperti itu. Ia menjadi dendam dan berencana melakukan pemberontakan terhadap Majapahit untuk menagih janji sang ratu yang belum dipenuhinya, yaitu menjadi istri baginya. Hal ini dikarenakan kerajaan Blambangan tak pernah patuh pada hegemoni kerajaan Majapahit, kerajaan yang menjadi penguasanya. Kebo Marcuet sangat sakti, sehingga hal itu meresahkan Ratu Kencana Wungu. Dan untuk mengalahkan Kebo Marcuet, akhirnya Ratu Kencana Wungu mengadakan sebuah sayembara yang isinya adalah barang siapa yang bisa mengalahkan Adipati Kebo Marcuet akan dijadikan Adipati Blambangan, menggantikan Adipati Kebo Marcuet dan sekaligus menjadi suaminya. Pada sayembara tersebut, Minak Jinggo yang berhasil mengalahkan Kebo Marcuet. Namun ternyata Ratu Kencana Wungu hanya memenuhi satu dari dua janjinya, yaitu dia hanya menjadikan Minak Jinggo sebagai Adipati Blambangan. Namun Ratu Kencana Wungu tidak bersedia dinikahi Minak Jinggo karena wajah Minak Jinggo yang sangat buruk rupa dan jalannya sudah tidak lagi normal akibat luka-luka dan cedera ketika melakukan pertempuran melawan Kebo Marcuet. Menunggu janjinya tak ditepati oleh Ratu Kencana Wungu membuat Minak Jinggo menjadi murka. Ia tidak terima diperlakukan seperti itu. Ia menjadi dendam dan berencana melakukan pemberontakan terhadap Majapahit untuk menagih janji sang ratu yang belum dipenuhinya, yaitu menjadi istri baginya. Namun, sebagai peran antagonis, Minak Jinggo diceritakan ingin menguasai kerajaan Majapahit. Ia diceritakan ingin menikahi Ratu Kencana Wungu karena ingin menguasai Majapahit setelah peninggalnya Raja Hayam Wuruk. Tentu saja lamaran itu ditolak oleh Ratu Kencana Wungu. Dan diceritakan juga sebagai tokoh antagonis, Minak Jinggo itu berperilaku sangat kasar dan suka melakukan kekerasan terhadap selir-selirnya. Hal itu menjadi pro dan kontra di antara para pengamat sejarah dan budaya, sehingga mengkategorikan kisah Minak Jinggo dan Damarwulan sebagai cerita rakyat, dongeng atau legenda, bukan sebagai sejarah. Kembali lagi ke cerita Minak Jinggo dan Damarwulan. Diceritakan bahwa di kerajaan Blambangan itu
Minak Jinggo berhasil mengalahkan Kebo Marcuet menggunakan gada atau besi kuning yang menjadi pusakanya yang pernah mengamuk di kerajaan Majapahit. Dan Ratu Kencono akhirnya pusing 7 keliling karena ia melihat kesaktian Adipati Blambangan Minak Jinggo itu. Ia kemudian mengadakan sayembara. Namun tak ada yang berani mengajukan diri sampai akhirnya Ratu Kencono memutuskan untuk melakukan persemadian atau menyepi dari keramaian, mencari petunjuk dari Hyang Maha Agung. Pada suatu waktu ketika Kencono sedang bersemadi, ia mendapatkan waksit atau petunjuk bahwa kesatria yang akan mampu mengalahkan Minak Jinggo adalah seorang laki-laki yang bernama Damarwulan. Pada sayembara kedua ini diceritakan Damarwulan awalnya adalah seorang pemuda yang mengabdi sebagai tukang rumput sekaligus pengurus kuda-kuda dari patih kerajaan Majapahit yang pertama yang bernama Lohgender. Meskipun hanya sebagai tukang rumput dan pengurus kuda, Damarwulan dikenal sebagai pemuda yang gagah berani. Ia juga memiliki paras yang tampan rupawan dan tutur kata yang halus. Karena ketampanannya, perilaku dan tutur bahasanya yang halus membuat jatuh hati putri dari tuannya sendiri yang bernama Putri Anjasmara. Namun ternyata ketampanan itu juga membuat iri dua putra dari patih Lohgender yang lain, yaitu yang bernama Layang Seto dan Layang Kumintir. Mereka juga membenci Damarwulan karena saudara mereka dan Damarwulan memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang berbeda kasta ini ditentang oleh sang patih. Damarwulan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ratu Kencono yang telah mendapatkan petunjuk di persemadiannya kemudian memerintahkan Patih Lohgender untuk mengeluarkan Damarwulan dari dalam penjara. Maka dibebaskanlah Damarwulan. Kedua putra Patih Lohgender sangat iri melihat hal itu. Mereka juga sangat membenci dan akhirnya menjadi dendam kepada Damarwulan karena ia diutus oleh Ratu Kencono untuk berangkat ke Blambangan dengan misi menumpas dan menaklukkan Adipati Blambangan Minak Jinggo. Tapi mereka sadar jika mereka tak mungkin melawan Minak Jinggo yang terkenal sakti mandraguna. Mereka juga tidak berani mengambil resiko dengan melakukan pertempuran melawan Minak Jinggo. Jadi mereka membuat rencana yang sangat licik. Mereka berdua menunggu waktu yang tepat untuk mengalahkan Damarwulan setelah Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Maka berangkatlah Damarwulan ke Blambangan dengan membawa misi di atas. Damarwulan mengerti betul kesaktian Minak Jinggo. Ia mengerti betul bahwa ia tak mungkin mengalahkan dalam pertempuran langsung. Untuk itu, Damarwulan membuat suatu strategi yang lumayan licik. Ia memanfaatkan ketampanannya
Damarwulan mengerti betul bahwa kedua istri Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyangan, menyukainya karena ia memiliki paras yang sangat tampan. Situasi itu dimanfaatkan oleh Damarwulan. Kedua istri selir Minak Jinggo tersebut berhasil dirayunya dan berhasil dipengaruhinya untuk mencuri pusaka suami mereka yang bernama Wesi Kuning atau Besi Kuning. Damarwulan lalu mendekati selir dari Minak Jinggo tersebut. Wahita dan Puyangan akhirnya mabuk kepayang dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Damarwulan. Mereka berdua mengambil Wesi Kuning milik Minak Jinggo. Dan setelah berhasil mengambil pusaka milik suami mereka, mereka menyerahkan kepada Damarwulan. Namun, kedua selir dari Minak Jinggo itu mengajukan persyaratan, yaitu ketika Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo, maka Damarwulan harus menikahi mereka berdua. Dan Damarwulan menyetujui kesepakatan itu. Setelah mendapatkan pusaka milik Minak Jinggo, mengambil Wesi Kuning, Damarwulan lalu menyerang Minak Jinggo. Pertempuran sengit pun terjadi. Dan karena Minak Jinggo kehilangan pusakanya, kehilangan pula kesaktiannya, sehingga ia pun kehilangan nyawa di tangan Damarwulan. Maka Damarwulan pun akhirnya berhasil mengalahkan Minak Jinggo dalam suatu pertempuran duel yang sangat sengit. Damarwulan kembali ke Majapahit dengan membawa kepala Minak Jinggo yang berhasil ia lepaskan dari tubuh, membawanya ke istana Majapahit untuk ditunjukkan kepada Ratu Kenconowungu sebagai bukti bahwa ia telah berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Damarwulan pun juga tak mengingkari janjinya kepada kedua istri selir dari Minak Jinggo. Ia juga memboyong kedua istri selir Minak Jinggo ke Majapahit untuk kemudian ia jadikan istri. Namun di sebuah gunung di saat perjalanan menuju Majapahit, Damarwulan dihadang oleh Layang Seto serta Layang Gumitir dengan maksud merebut kepala Minak Jinggo. Dan kemudian menunjukkan kepada Ratu Kenconowungu, sehingga seolah-olah merekalah yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo dengan harapan bisa menjadi penguasa Majapahit sekaligus menjadi suami dari Ratu Kenconowungu yang terkenal dengan kecantikannya. Tapi mereka berdua tidak menyadari jika Damarwulan membawa pula Wesi Kuning pusaka milik Minak Jinggo. Hingga keduanya pun babak belur, dikalahkan oleh Damarwulan dengan menggunakan pusaka tersebut. Gunung tempat mereka bertiga melakukan pertempuran itu kemudian saat ini disebut sebagai Gunung Gumitir. Setelah mengalahkan Layang Seto dan Layang Gumitir, sampailah Damarwulan di Majapahit. Dan karena keberhasilannya itu, Damarwulan kemudian diangkat menjadi Raja Majapahit setelah menikahi Ratu Ayu Kenconowungu. Dan ia pun juga menikahi selir dari Minak Jinggo yang telah membantunya, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyangan. Dengan demikian, Damarwulan beristrikan 4 orang. Karena selain menikahi Ratu Kenconowungu dan menikahi istri selir dari Minak Jinggo yang membantunya tadi,
Ternyata sebelumnya ia pun telah menikahi putri dari Patih Logender yang bernama Anjasmara. Tapi itu semua hanya legenda. Tak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang cerita di atas. Sehingga cerita tersebut sampai saat ini masih dianggap sebuah cerita rakyat atau dongeng atau narasi legenda. Demikianlah ceritaku mengenai legenda Minak Jinggo dan kisah Damar Wulan. Semoga cerita ini memberikan inspirasi kepada kamu dan menambahkan wawasan baru tentang cerita-cerita legenda di Indonesia. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Bila ada ketidakcocokan atau ada hal-hal yang kurang jelas, kamu bisa berkomentar di kolom komentar. Kamu bisa menambahkan apa yang kurang jelas atau kekurangan dari ceritaku tadi. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.